Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Suara saya terdengar? Terdengar Bapak. Pak, dengar Pak. Oke, eh, kita mulai ya kuliahnya ya. Sudah absen di sistem semuanya? Belum Pak? Belum di Spada? Belum. Bisa ya Pak? Kelas profesional. Harusnya bisa. Ini sudah dibuka dari jam 8 kayak biasa. Oke. Kak, sudah absen. Ada yang sudah absen ini beberapa nih, ada yang sudah absen. Oke, kita mulai aja ya. Kemarin kita sudah masuk hipertensi ya. Jadi tetapi belum ke penggolongannya. Jadi hari ini kita akan masuk ke penggolongan obat-obat antihipertensi. Eh, Jangan lupa absen di Siam ya, yang tukang apa namanya screenshot. Tolong absen Baik mulai Pak. dan selesainya. Slide saya apa sudah kelihatan? Sudah, Ya Pak. Pak. Oke, makasih. Nah, kemarin kita sudah masuk ke antihipertensi ini. Jadi kita hafalin dulu terkait nilai normal dari antihipertensi ya. Bismillahirrahmanirrahim. eh Oke, ini kemarin kita masuk apa dari definisi hipertensi sendiri ya. Jadi ada target terapi serta tinggi itu berapa, normal itu berapa ya, derajat satu itu berapa dan sampai derajat 3 itu berapa. Sistolik dan diastoliknya ini ya. Sistolik ini ketika jantung memompa, diastolik ini ketika jantung menerima aliran darah. Saling berkait, saling menerima dan saling memompa ya. Ada arterium kiri dan arterium kanan. Ventrikal kiri, ventrikal kanan. Nah, disinilah eh, apa namanya ada dua tekanan yang berbeda ya. Jadi ada sistolik yang tentunya lebih tinggi dari diastolik yang lebih rendah. Makanya ada 120/80 gitu ya. Nah, derajat satu dari 140 sampai 159, kemudian derajat 2 ini berdasarkan GNC di 8 ya. Hipertensi derajat 2 itu 160 sampai 179. Derajat 3 yang biasanya sudah tinggi ya, lebih dari 180/110. Boleh nggak salah satunya aja? Boleh ya. Jadi nanti misalnya salah satu aja yang lebih dari 180 sudah dikategorikan derajat 3 walaupun diastoliknya cuma 100 misalnya. Nah, inilah pedoman untuk menjalankan terapi ya atau melakukan tindakan emergensi, misalnya mau dirujuk atau dan lain sebagainya. Untuk pengobatan, kemarin tata laksana ini yang kita belum masuk ya. Tata laksana hipertensi. Nah, tata laksana hipertensi itu ada non farmakologis kapan dipakai ketika derajat tekanan darahnya belum mencapai lebih dari 140 per 90 mmHg. Ketika belum melebihi itu, jadi 130-an ya untuk sistoliknya dan diastoliknya kurang dari 90. Nah, pada pasien yang menderita hipertensi derajat 1 tanpa faktor risiko kardiovaskular lain, maka strategi pola hidup sehat merupakan tata laksana tahap awal yang harus dijalani setidaknya 4 sampai 6 bulan. Bila setelah jangka waktu tersebut tidak didapatkan penurunan tekanan darah yang diharapkan atau didapatkan faktor risiko kardiovaskular lain, maka dianjurkan untuk terapi farmakologi. Artinya diberikan obat. Kalau non farmakologi berarti dia cukup misalnya pola hidup sehat, jangan begadang gitu ya, atau kontrol stres. Misalnya dia harus mikirin kerjaan, mikirin ujian misalnya, dikontrol, diatur entah nanti misalnya jam 7 saya mikirin ujian, jam 12 saya fokus kerjaan misalnya diatur gitu. Jadi tingkat stresnya juga dikurangi. Misalnya main game misalnya game yang membuat kalah terus gitu ya dikurangi sehingga tingkat stres-stresnya yang mendukung untuk kejadian hipertensi itu kurangi.
Ini ya, jadi terapi non farmakologi contohnya penurunan berat badan. Jadi dia mulai ngontrol makanannya, dianjurkan untuk asupan garam tidak melebihi 2 gram per hari. Olahraga dilakukan teratur 30 sampai 60 menit per hari, ya, minimal 3 hari dalam 1 minggu. Ini dapat menolong penurunan tekanan darah. Ini hasil dari penelitian. Konsumsi alkohol lebih dari 2 gelas per hari pada pria atau 1 gelas per hari pada wanita dapat meningkatkan tekanan darah, ya. Jadi kalau misalnya minum minuman keras ya, kalau bisa dihapuskan aja ada rilis minuman-minuman keras itu dari rilis harian, karena itu merusak hati dan juga bisa meningkatkan tekanan darah. Merokok juga merupakan salah satu faktor risiko penyakit kardiovaskular, ya. Jadi dia bukan memang untuk utama hipertensi, tapi dia sebagai salah satu penyebab kardiovaskular, artinya kolesterol, diabetes, gangguan metabolisme, ya, dan lain sebagainya. Dan pasien sebaiknya dianjurkan untuk berhenti merokok. Walaupun susah ini ya, tapi pengaruhnya besar. Selain paru-paru, dia juga ke kardiovaskular. Secara umum, terapi farmakologi pada hipertensi dimulai bila pasien hipertensi derajat 1 tidak mengalami penurunan tekanan darah lebih dari 6 bulan, menjalani pola hidup sehat, dan pada pasien dengan hipertensi derajat lebih dari 2, yang tadi ya, ada 1, 2, dan 3. Nah, prinsip dasarnya, bila memungkinkan, berikan obat dosis tunggal. Jadi, pasien tuh dikasih satu, oleh dokter harusnya satu dulu kalau memang eh, ini ya, derajat lebih dari 2, sama dengan 2. Berikan obat generik, non-paten bila sesuai dan dapat mengurangi biaya. Ini farmakoekonomi ya. Jadi ini kondisional. Jadi tidak selalu pasien itu percaya dengan obat mahal, ya. Jadi kita juga harus paham bahwa apakah ada beda antara obat generik dan obat paten. Secara perizinan dan alur pembuatan obat itu tidak ada perbedaan obat generik dan obat paten. Ya, jadi sama-sama 500 mg paracetamol misalnya, antara Sanmol dengan paracetamol dari Ivars misalnya, atau dari generik lain misalnya. Itu 500 mg paracetamol ya tidak ada beda. Jadi sama-sama 500 mg berdasarkan farmakope. Ya, jadi kita tawarkan yang murah kalau memang pasiennya keadaannya memang ada pertimbangan harga, ya. Misalnya orang-orang yang susah atau sedang menengah ke bawah gitu ya. Jadi harusnya secara etik kita menawarkan yang non paten atau generik. Ini untuk mengurangi biaya. Tapi kan kalau misalnya marketnya orang-orang kaya, misalnya teman-teman prakteknya di Kimia Farma misalnya, pasti pertimbangannya bukan yang ke Kimia Farma, umumnya kan bukan yang menengah ke bawah, maksudnya ke bawah gitu ya, menengah ke atas biasanya. Jadi bisa saja dia menawarkan yang non paten atau yang bermerek. Jadi ini kondisional. Berikan obat-obat pada pasien usia lanjut di atas 80 tahun seperti pada usia 55 sampai 80 tahun dengan memperhatikan faktor komorbid. Jadi di sini bukan cuma di atas 80 tahun ya. Intinya sih pasien yang mungkin ada komorbid atau penyakit penyerta. Misalnya oh dia udah kelihatan nih, misalnya dia udah tua. Ya sudah, berarti eh, kita tanya-tanya, misalnya ada keluarganya, ibu ini penyakit penyertanya apa, sehingga nanti efek sampingnya bisa dipantau gitu ya. Misalnya dia batuk gitu ya, nah jangan dikasih kaptopril harusnya, karena efek samping kaptopril kan batuk kering, sehingga pasiennya tidak semakin terganggu. Dan jangan mengkombinasikan angiotensin converting enzyme atau ACI dengan angiotensin 2 reseptor blocker, ACI dengan ARB. ACI contohnya captopril, lisinopril, ya. Kemudian ARB contohnya kandesartan, irbesartan. Nah, kalau dikombinasikan kenapa? Sia-sia. Banyak minum obat tapi mekanisme kerjanya sama, sehingga tidak begitu efektif kalau dikombinasikan. Kemudian berikan edukasi yang menyeluruh. Jadi disampaikan juga efek sampingnya. Oh, Bu, ini amlodipin, efek sampingnya mungkin ada bengkak kakinya nanti karena itu apa namanya, memang efek samping dari amlodipin, itu tidak apa-apa. Yang penting Ibu nanti konsultasikan kalau misalnya ada bengkaknya, entah nanti obatnya diganti atau mungkin eh, apa ada terapi yang mengeluarkan cairannya. Tetapi tidak selalu Ibu pasiennya mengalami bengkak di kaki gitu ya. Jadi
Jadi takut pasiennya kalau kita cerita terlalu banyak. Jadi selain dikasih info efek samping, kasih juga solusinya. Kemudian lakukan pemantauan efek samping obat secara teratur. Jadi kalau bisa pasiennya kalau datang lagi kontrol, kasih tahu apa, lakukan pemantauan terapi, pemantauan efek samping maksudnya. Kalau pemantauan terapi kan kalau pasien dirawat, ya. Pemantauan efek samping obat. Jadi tanya-tanya, Bu, gimana obatnya, minumnya turun enggak kira-kira apanya, tekanan darahnya, atau kayak mana pusingnya Bu, hilang enggak gitu ya. Jadi atau misalnya obat-obat kardiovaskular lain, kolesterol misalnya, gejalanya gimana Bu? Eh, Kira-kira, oh belakang kepala saya sudah mulai hilang, misalnya, ya. Jadi nanti ditanya-tanya aja ini. Didokumentasikan lebih baik. Jadi kalau misalnya bisa dicatat, harusnya dicatat di form kuning Permenkes itu ya, Permenkes 72 73 2016. Di lampiran di sana ada formulir mencatat efek samping obat. Oke. Ini ada beberapa rekomendasi. Pasien dengan hipertensi dan angina pektoris stabil harus diberikan obat-obatan yang meliputi beta blocker pada pasien dengan riwayat infak miokard, infak miokard di jantung ya. Jadi beta blocker dikasihkan. Kemudian ACI ARB bila terdapat disfungsi ventrikel kiri atau diabetes mellitus. Jadi pasien DM atau disfungsi ventrikel kiri di jantung, ketidakmampuan dia memompa secara baik, apa namanya, disfungsi, artinya dia tidak bisa menerima ya, di ventrikel kiri untuk dipompa melalui pembuluh aorta di jantung, ya, nanti dikasih ACA atau ARB. Nah, bisa ditambahkan dari diuretik, misalnya hidroklortiazid, ya. Ini kalau diperlukan. Bahkan kadang-kadang dikasih furosemid, ya, kalau misalnya dia eh, dibutuhkan untuk diuretik. Diuretik ini obat antihipertensi yang membantu pipis. Jadi dia membantu pengeluaran cairan di urin, ya. Jadi efek sampingnya banyak pipis. Bila terdapat kontraindikasi atau intoleransi terhadap pemberian beta blocker, maka dapat diberikan CCB. Jadi apa namanya, di pendoman ini kadang-kadang dia tidak menyebut obatnya. Jadi malah menyebut golongannya beta blocker. Jadi harus dihafalin nih beta blocker obatnya apa aja gitu ya. ACI obatnya apa aja, ARB obatnya apa aja. Nah, kemarin kan kita sudah bahas itu kepanjangannya ya. Jadi beta blocker contohnya lololol ujungnya ya, propanolol, metoprolol ya, isoprolol yang ujungnya lololol. Maka dapat diberikan diberikan CCB. Jadi bila terdapat kontraindikasi atau intoleransi. Kontraindikasi ini artinya ada alasan untuk tidak boleh diberikan. Kemudian intoleransi, dia tidak bisa toleransi terhadap obat itu, terhadap beta blocker, maka bisa diganti dengan CCB, golongan non dihidropiridin. Ya. CCB ini ada dihidropiridin dan non dihidropiridin. Kalau dihidropiridin contohnya amlodipin, nifedipin ya. Kalau non dihidropiridin contohnya verapamil atau diltiazem, tapi jarang obat yang digunakan. Tetapi tidak dianjurkan bila terdapat disfungsi ventrikel kiri. Nah, seringnya sih amlodipin yang dipakai. Jadi kombinasi ACI dengan amlodipin gitu ya. ACI misalnya captopril, amlodipin, atau candesartan dengan amlodipin. Jadi kombinasinya tidak bisa candesartan ditambah captopril, sia-sia gitu. Bila angina atau hipertensi tetap tidak terkontrol, artinya nyeri pada dada akibat gangguan aliran darah di jantung ya. Jadi angina ini sakit di dadanya. Atau hipertensi tetap tidak terkontrol, CCB kerja panjang golongan dihidropiridin dapat ditambahkan pada obat-obat dasar, yaitu beta blocker, ACI atau ARB, dan diuretik tiazid. Jadi selain dikasih dihidropiridin, misalnya amlodipin, bisa ditambahkan dengan beta blocker atau ditambahkan ACI, kemudian ditambahkan diuretik tiazid. Jadi obatnya agak banyak nih kalau dia sudah
nyeri dada tidak hilang atau hipertensinya tetap tidak terkontrol. Pemberian kombinasi beta blocker dengan CCB non dihidropiridin harus dilakukan hati-hati pada pasien jantung koroner simptomatik dengan hipertensi karena dapat menimbulkan gejala gagal jantung atau dan bradikardi yang signifikan. Ada yang tahu artinya bradikardi ini apa? Silakan dijawab. Siapa nih? Dian Yunita. Bradikardi. Kalau bradikardi itu denyut jantungnya itu lambat, Pak. Oke, kalau denyut jantungnya terlalu cepat apa namanya? Takikardi, Pak. Iya, jadi karena dapat menimbulkan gagal jantung bahkan bradikardi bahkan gagal jantung gitu. Jadi denyut jantungnya justru terlalu lambat ya. Target kita kan cuma menurunkan tekanan darah, tapi kalau terlalu lambat jantungnya itu bahkan berbahaya. Jadi bisa aja nanti terlalu lemah sehingga dia tidak mencapai target-target darah dikirim ke otak, ke kaki misalnya sehingga kekurangan oksigen. Jadi ini juga berbahaya. Ya, kemudian target penurunan tekanan darah adalah kurang dari 140 per 90 mm hektogram. Jadi sesuai tadi komorbid ada apa enggak, ya, usianya berapa, baru nanti targetnya disesuaikan. Bila terdapat disfungsi ventrikel, perlu adanya pemikiran untuk menurunkan hingga kurang dari 130 per 80. Nah, tujuannya supaya apa? Mengurangi beban tubuhnya karena dia kan ada bawaan nih disfungsi ventrikel supaya tidak menjadi rusak. Jadi target tekanan darahnya justru ditambahkan kurang dari 130. Pada pasien dengan penyakit jantung koroner, tekanan darah harus diturunkan secara perlahan dan harus hati-hati. Bila terjadi penurunan tekanan darah diastolik kurang dari 60 mmHg, jadi kalau misalnya bahkan sudah sampai kurang dari 60, ini hipotensi malahnya akan berakibat pada pemburukan iskemia miokard. Jadi otot jantungnya justru melemah gitu ya. Tidak ada kontraindikasi khusus terhadap penggunaan antiplatelet, antikoagulan ya. Antiplatelet contohnya apa? Ada yang tahu? Pernah dengar nggak teman-teman antiplatelet? Kata-kata antiplatelet. Clopidogrel, Pak. Clopidogrel. Platelet itu apa? Artinya? Pengencer darah, Pak. Pengencer darah atau pembekuan darah? Platelet. Untuk mencegah itunya, Pak. Keping darahnya itu. Biar terjadi apa, Pak? Biar tidak terjadi penggumpalan darah maksudnya, Pak. Biar tidak terjadi penggumpalan darah. Itu platelet atau antiplatelet itu? Antiplatelet. Oke, antiplatelet biar tidak terjadi pembekuan darah. Kalau plateletnya tanpa kata anti, apa itu platelet? Ada yang tahu nama lain dari platelet ini? Pernah dengar trombosit nggak, teman-teman? Keping darah, Pak. Keping darah. Trombosit pernah dengar? Pernah, Pak? Ya, trombosit itu fungsinya buat apa? Ya, jadi di dalam darah itu ada 3 ya, ada 3 sel. Ada, ini mungkin ya. Nah, jadi ada trombosit, ada leukosit, ada eritrosit. Nah, jadi ada 1, 2, 3. Kelihatan nggak ketikan saya ini? Terlihat, Pak. Lihat ya. Nah, jadi ada 3 sel darah sel di dalam darah kita. Sel utamanya ada 3. Eritrosit kita kenal dengan sel darah merah ya. Darah merah. Nah, ya, kalau leukosit dikenal dengan sel darah Putih, Pak. Sel darah putih, Pak. putih. Trombosit ini bekuan darah yang membentuk pembekuan darah. Jadi kalau misalnya dia
ada dalam darah, maka darahnya mudah membeku. Kalau fungsinya lebih dari jumlahnya lebih dari normal, maka darahnya mudah membeku. Kenapa? Karena dia membentuk penggumpalan. Nah, kalau dia terlalu kurang, maka darahnya lebih mudah lebih lebih encer gitu ya. Jadi sulit membeku. Ya ini yang terjadi pada pasien-pasien yang apa namanya? Yang misalnya luka kemudian trombositnya kurang maka ngalir terus gitu ya. Nah, antiplatelet di sini adalah anti pembekuan darah. Jadi fungsinya untuk mencegah trombosit menggabung dengan teman-temannya. Eh, jadi dia tidak bisa menggumpal gitu ya, sehingga nanti kadang-kadang dikasih pada pasien yang mengalami penggumpalan darah berlebih pada pasien misalnya angina nih. Angina kan ada eh, bekuan darah yang nyangkut di jantung sehingga rasa nyeri yang begitu besar gitu ya, nyeri dada. Sehingga dikasih antiplatelet supaya bekuan darahnya itu tidak membeku lagi. Supaya trombositnya tidak menggabung membentuk bekuan gitu ya. Nah, inilah fungsinya pada pasien-pasien yang gangguan kardiovaskular. Jadi tidak ada kontraindikasi khusus. Jadi misalnya pasiennya hipertensi, kemudian ada bekuan-bekuan darah, boleh aja dikasih antiplatelet. Jadi jangan sampai nanti teman-teman misalnya ada dokter yang kasih resep apa clopidogrel misalnya, dok ini kok dikasih ini ya kan dia hipertensi nanti apa namanya encer darahnya jadi apa jadi terlalu mudah dipompa ke seluruh tubuh, tensinya mungkin jadi lebih tinggi. Jadi tidak selalu apa namanya logika kita bisa dipakai. Ya, jadi tidak ada kontraindikasi. Jadi boleh aja nanti dikasih bersama obat-obat antihipertensi. Kemudian antikoagulan. Nah, ini anti pembekuan darah. Kerjanya juga mengencerkan darah sehingga tidak ada pembekuan darah, tetapi bukan mencegah melalui trombosit. Ya, jadi dia cuman mencegah untuk terbentuknya fibrin. Fibrin itu benang-benang yang kalau kita luka kan ada apa cairan bening gitu ya, cairan bening. Nah, itu yang mencegah yang membuat darah itu membeku. Nah, diberikan antikoagulan supaya dia tidak membeku. Kalau antiplatelet kerjanya di trombosit tadi. Kemudian obat anti lipid, ya anti penurun lemak atau anti kolesterol. Misalnya apa namanya apa simvastatin ya dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kontraindikasi, boleh aja simvastatin kombinasi dengan amlodipin gitu ya. Kemudian golongan nitrat, ini misalnya untuk angina tadi, ya, golongan nitrat. Kemudian ini nitrat pada tata laksana angina dan pencegahan kejadian kardiovaskular. Obat-obat lain jadi tidak masalah dikombinasikan. Kecuali pada krisis hipertensi, ya karena ada penyebab stroke pendarahan. Nah, pada krisis hipertensi beda lagi kasusnya. Krisis hipertensi itu tiba-tiba meningkat yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau misalnya itu jangan langsung dikasih antiplatelet atau antikoagulan. Karena kalau dia lagi kencang-kencangnya mompa darah jantungnya, kalau dikasih antiplatelet darahnya jadi encer. Sehingga nanti bisa jadi pendarahan. Jadi tidak boleh pada krisis hipertensi diberikan obat-obat antikoagulan dan antiplatelet. Oke, bentar ini jadi hapus ya. Oh ya bisa. Oke. Nah ini algoritma terapi kurang lebih yang kemarin ya. Cuman ini tidak selalu tidak menggambarkan eh, kapan dia kontrol, harus berapa kali dia cek gitu ya. Nah ini tekanan darah kalau lebih dari 140/90 ya dan dewasa dia lebih dari 18 tahun, kurang atau usianya lebih dari 80 tahun, tekanan darahnya lebih dari 150/90 atau lebih dari 140/90 dan berisiko tinggi diabetes atau penyakit ginjal, maka mulai perubahan gaya hidup. Jadi perubahan gaya hidup dulu yang diawali. Kemudian terapi medikamentosa ya. Pertimbangan untuk tunda pada pasien sehat 1 tidak terkomplikasi. Jadi kalau dia sehat aja, tapi ternyata tekanan darahnya lebih dari 140/90, pertimbangkan tunda terapi tapi minta ubah pola hidup.
Ya, nah nanti kalau sudah tetap misalnya stage 1 ya, maka nanti sudah mulai terapi ACI. Kalau dia kurang dari 60 tahun ya, ACI atau ARB, captopril, lisinopril, ya. Kemudian ARB atau ARB kandesartan, irbesartan, losartan. Jika perlu ditambahkan CCB atau tiazid. CCB contohnya amlodipin, nifedipin, tiazid ini hidroklortiazid. Ya, jadi pipis sebanyak ini. Nah, jika perlu kombinasi 3. CCB, tiazid, ACI. Tapi dokter jarang kasih tiazid biasanya ya. Ini sama tapi beda usia ini. Ini lebih dari 60 tahun langsung kasih CCB. Jadi CCB langsung kasih amlodipin. Makanya amlodipin banyak dipakai. Nah, bedanya kalau di luar negeri dia sering kasih ACI atau ARB dulu. Kalau di kita biasanya juga kadang dokternya kasih amlodipin langsung. Jadi bahkan usia kurang dari 60 tahun pun dokter seringnya kasih CCB ini. Ya ini pedomannya per Kenny ya kalau misalnya di Indonesia. Jadi dia tidak berpatokan dari buku-buku Dipiro, Mary sehingga dia lebih memilih CCB kalau di Indonesia. Mungkin kita dianggap setara dengan keturunan Afrika ya, jadi kulit hitam. Makanya dikasih CCB. Kalau misalnya kulit putih, bule Eropa biasanya kasih ACI atau ARB. eh ini juga kalau dia mulai terapi medikamentosa pada semua pasien, kalau misalnya stage 2 lebih dari 160 ya, maka dimulai langsung CCB dengan ACI atau ARB. Langsung 2 dikasih obatnya. Kalau ini 1 aja nih. Jadi kalau tekanan darahnya berbeda, maka terapinya juga berbeda. Ya, pada kasus pasien yang mengalami kondisi khusus, ini penyakit ginjal, diabetes, penyakit koroner, jantung koroner misalnya, riwayat stroke, gagal jantung. Nah ini maka dipantau tadi apa namanya simptomatiknya, gejalanya. Jadi bisa aja diabetes nanti tiba-tiba langsung dikasih furosemid ya, atau ACI ya, yang ini. Dan obat-obatnya tentu berbeda dengan obat-obat yang orang tanpa komorbid atau penyakit penyerta. Jika perlu, tambah obat lain, misalnya spironolakton. Ya, ini untuk diuretik juga, hemat kalium. Kalau misalnya kalium pasien itu rendah, maka dikasih spironolakton supaya kaliumnya tidak keluar. Kalium penting untuk memompa jantung ya, dan kerja tubuh. Ya. Kemudian agen kerja sentral, beta blocker, misalnya alpha blocker. Contohnya propanolol, bisoprolol gitu ya. Nah, bahkan kadang-kadang dokter umum bisa rujuk ke spesialis. Nah, ini monoterapi hipertensi lebih dianjurkan karena kepatuhan mungkin lebih besar. Jadi pasien minum satu obat lebih gampang dibandingkan dia minum 2 obat, ya. Dan karena pada sebagian besar pasien dengan hipertensi memerlukan 2 obat, apa? Tetapi kadang-kadang pasien itu memerlukan 2 obat atau lebih ya. Sebaiknya bekerja dengan mekanisme berbeda. Jadi jangan dikasih ACI dengan ARB tadi, captopril dengan kandesartan. Menurut perkiraan hingga 40% pasien mungkin kurang berespon bahkan terhadap 2 obat dan dianggap hipertensi resisten. Artinya obatnya kebal, dia dikasih obat tapi tetap tinggi tekanan darahnya. Nah, sebagian dari pasien ini mengidap hipertensi sekunder yang dapat disembuhkan namun tidak terdeteksi penyebabnya. Nah, tetapi sebagian besar tidak dan diperlukan 3 atau lebih obat. Jadi kalau misalnya dia sudah komorbid maka dan tidak mempan dengan 2 obat, maka kadang-kadang dikasih 3 obat. Jadi pelan-pelan naik. Salah satu alasan untuk polifarmasi artinya obat diberikan banyak gitu ya, 3 sampai 5 obat atau lebih. Pada hipertensi adalah bahwa kebanyakan obat memicu mekanisme regulasi kompensatorik untuk mempertahankan tekanan darah yang mungkin sangat membatasi efek mereka. Jadi kadang-kadang kombinasi itu cuman bertujuan untuk menutup semua kemungkinan penyebab meningkatnya tekanan darah. Misalnya beta blocker, jadi jantung di pembuluh darah dipakai. Kemudian kalsium channel blocker dipakai untuk memblok kalsiumnya air masuk ke dalam darah. Itu dipakai sehingga semua kemungkinan itu diblok dengan obat-obat yang banyak ini ya. Nah, misalnya nih sebagai contoh, vasodilator seperti hidralazin dapat menyebabkan penurunan signifikan resistensi vaskular perifer. Artinya
darah yang dipompa ke jantung itu berkurang sehingga jantung tidak bisa memompa banyak darah gitu ya. Tetapi memicu kompensasi kuat berupa takikardi dan retensi garam. Kenapa dia memicu takikardi? Karena dia berusaha menarik darah yang banyak sehingga jantung kerjanya meningkat gitu ya. Jadi denyut jantungnya meningkat dan retensi garam dan air yang mampu menghilangkan hampir seluruh efek obat tersebut. Jadi saling berkaitan, kadang-kadang terjadi siklus yang karena banyaknya penggunaan obat, maka ada efek obat yang bahkan eh, menghilangkan efek obat tersebut. Jadi saling saling bekerja, dia saling memberi efek gitu ya. Nah, maka itu dibutuhkan satu penambahan obat. Misalnya contohnya beta blocker nih, penghambat beta mencegah takikardi. Jadi beta blocker ditambahkan pada hidralazin supaya efek yang menghilangkan apa namanya dari retensi garam, takikardi ini tercegah dengan menambahkan beta blocker ya. Kemudian kadang-kadang ditambahkan diuretik ya, misalnya furosemid ya, mencegah resistensi garam dan air. Pada akhirnya ketiga obat meningkatkan sensitivitas sistem kardiovaskular terhadap kerja masing-masing obat. Jadi penggunaan mekanisme kerja yang berbeda-beda itu saling berkaitan ya. Jadi eh, ini biasanya berdasarkan hasil cek dari eh, wawancara, dinilai lab gitu ya. Sehingga nanti ketemulah, oh diuretik yang dipilih bukan spironolakton tapi furosemid gitu ya. Oh, furosemid nggak bisa karena dia mengeluarkan kalium juga, pasien kaliumnya rendah dari hasil labnya, dikasihlah spironolakton. Jadi pertimbangan-pertimbangan klinis biasa berdasarkan nilai lab. Ini tadi ya. Nah, ini dosis ya, kisaran dosis, karakteristik farmakokinetik eh, dan dosis beberapa obat antihipertensi ya. Misalnya nih amlodipin ya, di sini yang sering digunakan 5 sampai 10 ya. Di pasaran pun 5 miligram per eh, sekali pemberian ya. Jadi 2,5 sih jarang. Bahkan produk di pasaran biasanya 5 gitu ya. Sama atenolol, benazepril ya. Nah, ini golongan-golongan yang tadi. Jadi kita harus hafalin ini golongan CCB apa aja karena obat buku kadang tidak menjelaskan langsung. Misalnya nih amlodipin, CCB, gitu ya. Atenolol ini golongan beta blocker. Di buku kadang disebutkan golongan beta blocker. Padahal contohnya atenolol, mana metoprolol, nebivolol, propanolol, ini beta blocker semua satu golongan. Nah, kemudian contohnya captopril, ini golongan ACI, nih temannya benazepril, lagi lisinopril, ya itu. Nah, ini satu golongan. Ya, begitu seterusnya. Ya, ke bawah ini teman-teman bisa baca nih dosisnya berapa. Ya. Nah, ini mekanisme kerja dari obat-obat antihipertensi. Ya, angiotensin yang kemarin ya, angiotensinogen 1 akan, jadi di dalam tubuh tekanan darah kan normal ya, meningkat menurun itu kadang dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi kalau dia meningkat terus maka itu hipertensi. Kenapa ada hipertensi? Karena ada angiotensinogen akan berubah menjadi angiotensin 1 oleh dengan adanya renin ya. Renin ini bekerja membantu perubahan angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 akan berubah menjadi angiotensin 2 untuk menyebabkan vasokonstriksi sehingga meningkat tekanan darahnya. Nah, pada beberapa apa namanya obat ini bekerjanya di sinilah nih. Angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2 itu dibantu oleh enzim S namanya, angiotensin converting enzyme. Sehingga kalau ini dihambat tidak terjadi angiotensin 2 sehingga tidak terjadi kerasnya pembuluh darah atau vasokonstriksi pembuluh darah terhambat, maka tidak terjadi peningkatan resistensi vaskular perifer sehingga tidak terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, jadi ada ARB, ada ACI. Ini kerjanya kurang lebih sama nih. Di pencegahan proses peningkatan tekanan darah melalui angiotensin 1 dan 2. Ya. Ada aliskiren, ACI, ARB. Nah, kemudian kalau spironolakton, eplerenon ya kerja-kerja diuretik, dia bekerja di sini meningkatkan retensi natrium dan air.
mencegah meningkatnya retensi natrium dan air di urin sehingga pipisnya banyak dan meningkatnya tekanan darah ini tercegah. Oke, ini apa namanya penggolongan dari obat-obat hipertensi ini dari buku Katzung ya di buku. Jadi teman-teman mungkin bisa akses sendiri. Di Dipiro juga ada. Ini golongan-golongannya. Golongan diuretik itu apa sih? Diuretik itu membantu pengeluaran urin. Jadi dia pipis ini untuk eh, kayak tong itu kan kalau airnya penuh maka tekanannya lebih besar dibandingkan tong yang airnya setengah atau kosong gitu ya. Sehingga beban jantung untuk pompa darah itu lebih lebih berkurang kalau kalau pipisnya dikeluarkan gitu ya. Air-airnya dikeluarkan. Ini contohnya tiazid, golongan tiazid itu ada HCT ya. Kemudian golongan loop diuretik contohnya furosemid, kemudian golongan diuretik hemat kalium spironolakton dan eplerenone. Ini mekanisme kerjanya ya. Jadi ada menghambat pengangkutan Na dan klorida di tubulus contortus distal ginjal ya. Nah, yang paling sering digunakan adalah furosemid ini. Ya, menghambat pengangkutan natrium, kalium ya dan kalsium di ansa Henle ginjal, lengkung Henle. Jadi efeknya paling kuat adalah furosemid. Kenapa semua dikeluarin sama dia? Natrium, kalium ya. Kalau ini natrium dan klorida aja. Kalau ini justru natrium aja. Kaliumnya disimpan. Itu ya. Nah, sehingga efeknya nanti timbul ini. Ya, maka terjadi penurunan tekanan darah. Kemudian simpatoplegik ya kerja sentral, klonidin, metildopa ini juga digunakan pada obat-obat kejang ya. Metildopa pada ibu hamil, dia mengaktifkan adrenoreseptor alfa hingga mengurangi impuls simpatis sentral, mengurangi pengeluaran norepinefrin dari ujung saraf adrenergik. Ya, jadi di otak dia kerjanya. Sehingga klonidin digunakan dalam gejala akibat penyalahgunaan obat juga. Nah, ini penghambat ujung saraf simpatis, reserpin, guanetidin. Ya, tapi jarang untuk hipertensi sebenarnya. Kemudian yang sering penghambat alfa, prazosin, terazosin, doxazosin. Ya, ini secara selektif penghambat reseptor alfa namanya adrenoreseptor. Ya, adrenoseptora 1. Ini mencegah vasokonstriksi simpatis. Jadi saraf simpatisnya itu kencang memompanya sehingga nanti ototnya kerjanya lebih keras. Nah, ini kalau dihambat atau dicegah maka mengurangi tonus otot polos prostat. Jadi bisa diberikan pada pasien yang apa namanya mengalami obat-obat apa namanya yang prostatnya membesar itu eh, apa namanya varises ya, bukan varises, apa namanya yang itulah ya apa mengencang otot-otot di prostatnya ya, sehingga bisa bisa membantu eh, mengurangi tonus otot polos prostat ya, tapi bisa diberikan juga pada pasien hipertensi. Kemudian penghambat beta atau beta blocker ya, contohnya metoprolol, carvedilol, propanolol. Nah, ini menghambat reseptor 01, carvedilol juga menghambat reseptor A. Ini tertutup apa ya? Ini selektif artinya carvedilol ya. Jadi dia ada selektif dan non selektif. Jadi kalau misalnya selektif artinya dia di pembuluh darah tertentu aja di sekitar jantung. Jadi kalau non selektif semua dihambat sehingga nanti kerjanya maksimal tetapi ada efek samping eh, yang bisa terjadi kayak misalnya tadi bradikardi begitu ya, yang mencegah stimulasi jantung oleh saraf simpatis, mengurangi sekresi renin. Nah, biasanya juga digunakan pada gagal jantung, tapi tergantung nanti selektif atau non selektif. Vasodilator mengendurkan dari pembuluh darah ya, verapamil, diltiazem ini CCB tadi ya, menghambat saluran kalsium tipe L atau non dihidropiridin tadi, verapamil, diltiazem. Kalau yang dihidropiridin, nifedipin, amlodipin, ya, dihidropiridin lainnya. Ada juga hidralazin dan minoxidil. Ini yang parenteral ada nitroprusside, ya, fenoldopam, diazoxid, labetalol.
Biasa juga dipakai labetalol buat ibu hamil ya. Jadi selain metildopa, labetalol juga bisa dipakai buat ibu hamil untuk hipertensi. Kemudian ACI, captopril, lisinopril ya, dan banyak lainnya. Ya, sesuai namanya inhibitor maka dia menghambat ACI, enzim ACE. Ya, sehingga dia mengurangi kadar angiotensin sehingga menurunkan vasokonstriksi, mengurangi vasokonstriksi dan mencegah meningkatnya bradikinin sehingga hipertensi bisa diturunkan. Kemudian ARB, kandesartan, losartan ya. Ini sama seperti inhibitor ACE tapi tanpa peningkatan bradikinin. Artinya efek samping batuk keringnya berkurang karena bradikinin bikin batuk kering. Renin inhibitor aliskiren contohnya ya sama, ini menghambat renin yang tadi yang paling atas yang dari angiotensinogen menjadi angiotensin 1 jadi dihambat sehingga tidak terbentuk angiotensin 1. Kalau emergensi gimana? Ini yang emergensi ya. Emergensi jadi ada beberapa pilihan terapi ya. Hipertensi maligna atau pada kehamilan labetalol, nicardipin. Kalau ensefalopati hipertensi ya labetalol, nicardipin sama kurang lebih ya. Nah, untuk apa namanya sindrom korona akut ini nitrogliserin beda. Jadi tetapi tetap bisa dikasih labetalol. Tapi ini terapinya yang harus di-upgrade sebenarnya ini tahun 2018. Sehingga labetalol masih tetap dipakai, tapi di Indonesia kayaknya jarang ya, terbatas ya. Mungkin kalau di puskesmas nggak tahu nih, ada yang praktek di puskesmas kah? Ada stok labetalol nggak ya kalau di puskesmas itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Nah, Nggak makanya ada. ini jarang kayaknya dipakai kalau di Indonesia ya, sehingga nanti bisa dipakai alternatif nih. Oke, ini ada yang di Indonesia nih. Nah, nicardipin ya, nitrogliserin, clonidin, diltiazem. Tapi labetalol di sini dimasukkan tetap ada ya. Nah, saya kurang tahu kalau di stoknya di puskesmas. Ya, tapi biasanya sih bukan labetalol untuk yang diutamakan di stok ya di puskesmas. Kemudian ini dosis ya, yang generik, tapi ada nama non generiknya nih. Ada Lopressor untuk metoprolol ya, Nadolol ada Corgard, generiknya apa namanya? Ada yang generik, ada yang paten nih. Ada Bistolik misalnya ini Nebivolol. Tapi di Indonesia tidak selalu sama mereka nih. Cuman mungkin kayak Pfizer itu mungkin ada ya. Minipres, Prazosin. Oke, ini cukup dibaca aja, tapi yang penting itu dosisnya ya. Misalnya Prazosin ada 125 gitu dosisnya. Dibaca, dihafalin. Ini tata laksana kasus yang di awal, tapi kita nggak ada bahas ya. Jadi itu ada yang mau ditanyakan sampai sini? Banyak, Pak. Silakan, Waldani Erkandi. Silakan. Eh, Mengapa obat hipertensi itu dianjurkan diminum pagi hari, Pak, bukan malam hari? Contoh obatnya apa kira-kira? Seperti katopril, amlodipin. Emang selalu pagi hari itu captopril dan amlodipin? Ayo, dari dokternya atau I- gimana? iya, Pak. Biasanya kami di puskesmas kalau dosisnya 1 kali sehari itu dianjurkan untuk pagi hari, Selalu bukan malam berarti. hari. Iya. Kalau katopril oke lah Pak ya, mungkin karena Hmm. efek sampingnya batuk gitu kan, takut pasiennya nggak bisa tidur. Kalau Nah, itu amlodipin gitu gimana Pak? captopril batuk kering, jadi nggak boleh Iya, diminum malam karena heeh. bisa terganggu. Iya. Kalau Eh, amlodipin gimana itu Pak? Amlodipin sebenarnya boleh aja siang, boleh aja sore. Kenapa dia dikasihnya pagi? Karena biasanya dikasih juga simvastatin.
Simvastatin jatahnya malam. Nah, jadi kadang-kadang ya, ini tidak selalu ya, tapi kadang-kadang kalau misalnya pasien dapat dua, simvastatin dan amlodipin, maka simvastatin malam kan, karena kolesterol gejalanya akan naik meningkat di malam hari. Sehingga Ya. nanti amlodipin di pagi. Kenapa nggak sama-sama malam gitu ya? Karena amlodipin akan meningkatkan efek samping gangguan otot, apa namanya, gangguan otot ini, eh, miopati. Miopati sih bisa ya. Gangguan otot, pegal-pegal, efek samping pegal-pegal dari simvastatin itu akan meningkat kalau dikombinasi dengan amlodipin. Nah, jadi walaupun dia belum kena kolesterol, amlodipin tetap diminum pagi hari, karena juga pada pagi hari itu eh, pasien akan mudah aktivitas. Ya, jadi kalaupun nanti misalnya kan ada hubungan nih pasien hipertensi dengan eh, penyakit kardiovaskular lain. Jadi akan kemungkinan pasien juga bisa aja kalau dia tidak sembuh akan kena kolesterol, akan kena diabetes gitu ya. Jadi kalau sudah di apa dikhususkan pagi amlodipinnya, maka nanti pasien akan gampang untuk dikasih simvastatinnya kalau akan dia tidak ada perubahan pola hidup ya. Jadi misalnya nih, karena data penelitian tidak seluruhnya, tapi ada yang menunjukkan bahwa ada hubungan kardiovaskular hipertensi itu menyebabkan juga kardiovaskular lain, misalnya itu tadi apa gangguan lipid gitu ya, sehingga kalau dia dikasih simvastatin dia sudah gampang untuk memisahkan amlodipin dengan simvastatin. Sebenarnya tidak selalu ya, jadi ada obat-obat yang kadang-kadang bisa aja diminum sore, bisa aja diminum malam. Tetapi kasusnya kan yang sering amlodipin yang dikasih dokternya, atau kaptopril, ACI ARB tadi lah, landesartan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya propanolol ya boleh-boleh aja. Jadi itu tadi alasannya. Kalau spesifik dia harus pagi tidak sih. Cuman pagi pun kadang ada morning apa namanya morning sickness, bukan morning sickness ya, peningkatan tekanan darah di pagi hari juga. Karena kan baru bangun misalnya, dan ada kejutan dari tidur ke aktivitas gitu ya. Jadi mungkin juga ada pertimbangan di situ. Ya, tapi tidak selalu. Paling itu. Tapi kalau furosemid ya alasannya lain. Kalau furosemid ya supaya tidak pipis. Ya, kalau kaptopril supaya tidak batuknya tidak mengganggu di waktu tidur gitu ya. Itu ibu prakteknya di puskesmas atau di mana? Ya, Pak, saya kerja di puskesmas. Oh iya, jadi memang sering itu kan apa namanya? Memang dimintanya sih sering pagi. Iya. Propanolol pun baru sekarang saya tahu bisa untuk hipertensi, Pak. Oh iya, emang biasa propanolol buat apa? Buat jantung. Propanolol, iya, untuk itu loh, Pak. Apa pasangan dengan kayak penyakit gondok gitu, Pak. Gondok beracun gitu loh, Pak. Oh, tiroid gitu. Tiroid, iya betul. Ya, propanolol bisa memang karena dia Iya, intinya sih dia bukan cuman menurunkan tekanan darah, kadang-kadang membantu beban jantung. Jantung tuh kadang tidak selalu karena hipertensi ya. Jadi jantung tuh kadang-kadang dia bebannya terlalu berat sehingga bisa dikasih golongan beta blocker tadi supaya walaupun sakitnya bukan hipertensi gitu. Jadi tidak satu obat itu untuk satu penyakit, kadang-kadang berhubungan. Setelah dijelaskan tadi kombinasi obatnya diperlukan karena saling membantu kerjanya. Ini bahkan obat-obat klonidin itu kan bukan buat hipertensi sebenarnya, buat kejang, buat gangguan saraf, tapi dia dikasih juga untuk pengobatan hipertensi. Jadi kita kadang-kadang kalau teorinya kita pelajari, kadang-kadang kita terpaku dengan teori aja. Jadi misalnya, oh ini kok ada obat kejang di sini ya. Padahal kan dia bukan buat anti hipertensi. Ya tidak selalu gitu. Jadi obat kejang pun bahkan bisa untuk menurunkan tekanan darah. Gitu ya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Bu Waldani ya tadi ya. Udah habis waktunya ya, saya kira. Silakan ditolong di absen ini. Absen selesai. Sudah, Bapak. Oke, sudah ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan,
saya akhiri kuliah hari ini ya. Semangat dan apa namanya? Terima kasih atas kehadirannya. Semoga dapat bermanfaat. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Bapak. Bapak.